Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Madlari Kulhak, saya dari jurusan Akhwal Sasiah semester 4 kelas C. Saya di sini akan menjelaskan mengenai putusan hakim di mana dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS hukum acara perdata. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke pembahasan putusan ya. Submateri dari putusan tersebut adalah pengertian, asas-asas putusan, formulasi, dan jenis putusan. Mengenai pengertian putusan itu, putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Terus mengenai asas-asas putusan, yang pertama itu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua itu wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga, tidak boleh mengadili melebihi tuntutan. Dan yang keempat, diucapkan di muka umum. Formulasi putusan, yang pertama, bagian kepala putusan. Yang kedua, identitas para pihak. Yang ketiga, duduknya perkara. Yang keempat, tentang pertimbangan hukum. Yang kelima, diktum atau amar putusan. Dan yang keenam, bagian kaki putusan. Jenis-jenis putusan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ditinjau dari segi fungsinya, terus juga ditinjau dari segi sifat, dan juga ditinjau dari segi kehadiran para pihak. Nah, ditinjau dari segi fungsinya, putusan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu putusan sela, dan yang kedua putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Nah, sedangkan putusan akhir ini adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Nah, kemudian ditinjau dari segi hadir tidaknya para pihak. Putusan ini terbagi menjadi 3, yaitu putusan gugur, putusan perstek, dan putusan kontradiktoir. Nah, putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau pemohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan memohon putusan. Itu putusan gugur. Kemudian putusan perstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan memohon putusan terhadap kepada hakim. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan atau putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam suatu sidang. Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Next. Putusan konstitutif, yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Next. Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan,
untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk 1. Menyerahkan suatu barang, yang kedua membayar sejumlah uang, yang ketiga melakukan suatu perbuatan tertentu, yang keempat menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, dan yang kelima mengosongkan tanah atau rumah. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.